ini di Sumedang, ini di Batam, ini di Kalimantan Timur dan Klaten, dan ini di Tunisia, ini di Mesir, ini di Belanda, ini di Jerman, ini di Belgia, ini di Australia, dan ini di Rusia. Negara yang ideologinya komunis pun mereka memberikan hak kepada Panji Tauhid untuk berkibar di seluruh wilayahnya, terutama di Moskow. Allahu Akbar. Apakah ini bukan isyarat kalau apa yang dijanjikan Allah terjadi? Ini bukti Allah tidak diam. Allah Maha hidup. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, dan sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah. Ingat, tipu daya Allah itu sangat indah sentuhannya. Betul? Dihina malah menjadi bangkit kuat dan menguatkan. Bahkan ketika presiden kita berkunjung ke Korea Selatan pun disambut dengan Panji Tauhid. Nih, tapi Banser nggak ikut, makanya nggak dibakar. Mas kalian, baik, alhamdulillah. Apakah ini isyarat kalau kebangkitan Islam yang disebutkan Rasulullah dengan panji hitamnya itu Indonesia? Mudah-mudahan iya. Inilah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Maaf, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestina. Ketika tahun 2016 beliau ceramah di Masjid Jogokarian di bulan Ramadan, saya diajak ke sana oleh salah satu ustadz kita. Namun saya katakan, aduh bentar ustadz, saya ada jadwal. Saya titip pertanyaan untuk beliau. Apa yang saya titipkan pertanyaan? Bagaimana pendapat Dr. Abu Bakar Al-Awawidah tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan merah dan putih? Mohon maaf saya sebutkan lagi untuk menyemangati ya para sekalian. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan antum sekalian bahwa Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Betul? Seperti apa hadisnya? Baik, saya bacakan hadisnya. Ini ada dalam Sahih Muslim. Kitab, kalau tidak salah Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi sallallahu alaihi wasallam an syaidil khalaik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atanikal al-kanzain, dan Allah mempusakakan kepadaku dua pusaka. Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Ketika Allah memperlihatkan timur dan barat dunia, kemudian Allah memberikan kepada Rasulullah merah dan putih, lalu Rasulullah menyebutkan, wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha ma zawala minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur ke barat. Artinya Maroko dan Merauke akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Dan itu Rasulullah sebutkan setelah Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Betul? Takbir. Kepada beliau saya bertanya itu. 5 ulama berkata sama. 2 saya tanya langsung di Masjidil Aqsa selesai sholat subuh. Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Yang kedua, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, yang barusan wakilnya. Yang ketiga, Dr. Yusuf Aswaidah. Setelah sholat asar, kami diundang ke pesantrennya, dan kami beraudiensi dengan beliau. Sepulang para jemaah, saya tidak pulang, saya bertanya pada beliau. Yang ketiga, yang keempat, Hikmatiar tahun 97. Yang kelima, Abu Sabar Zakawi. Intinya para sekalian, 5-5-nya mengatakan, dan yang menarik adalah apa yang beliau katakan, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Apa itu? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyadi qimati hadzal din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Maka ifafillah,
fahamilah hikmahnya bahwa dizoliminya umat Islam Indonesia hatta yaum itu merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Maka pantaskah kita mundur? Maka kita harus maju, betul? Sampai kemenangan itu kita raih, betul? Pilihan kita cuma dua, gugur sebagai syuhada terbaik atau menang di ujung sana. Mau pilih yang mana? Dua-duanya sama. Inna qabla tahdusul malhamatil kubra yanqasamullahu al-muslimin ila khayma ila salasatil aqsam. Sesungguhnya sebelum huru hara akhir zaman terjadi, Allah akan membagi tiga umat Islam. Sulusuhumul ula alladzina yanfiruna minal ma'arakah wa minal jihad wa hum alladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan wa hum khalidina finnari jahannam. Sepertiga pertama adalah mereka yang lari dari perjuangan membela hak, membela kalimah tauhid. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya, dan mereka kekal di neraka jahanam. Ini kelompok yang pertama. Dan ini bukan pilihan kita, betul? Jadi nomor satu bukan pilihan kita, betul? Nomor dua, ini pilihan kita. Siapa nomor dua ini? Alladzina kutilu fitika ma'arakah wahum afdalu syuhada'i fil alam yaumaidin. Sepertiga yang kedua, jangan lupa, sepertiga yang kedua adalah orang-orang yang gugur di perjuangan itu, dan merekalah syuhada teragung saat itu. Surga menunggu mereka. Wassalusumul akhirah, dan yang terakhir alladzina atahumun najah wan nusrah. Sepertiga terakhir adalah kelompok yang Allah berikan kemenangan dan pertolongan. Mereka inilah yang kata Rasulullah SAW, Nabi Isa mengusap wajah mereka sampai berkata, Inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah, anta min ahlil jannah. Tempatmu di surga. Ya, sampai kamu ahli surga, kamu ahli surga. Itu kata Nabi Isa. Dan mudah-mudahan itu kita. Amin. Ini Rabbal Alamin. Ibadah sekali lagi. Berarti perjuangan kita belum dimulai. Kita masih di training sama Allah, betul? Maka yakinilah akan terus ada fitnah untuk menguji kita sampai kita layak bangkit. Dan ini nampaknya angin segar sudah mulai mengarah ke sana. Kenapa? Malaysia pun ternyata ikut melakukan aksi bela Islam, betul? 812 mereka melakukan itu. Ini artinya Asia yang ditunjuk Rasulullah SAW sedang bangkit untuk membuktikan kebenaran hadis Rasulullah. Baik, wabillahi taufiq. Masih 5 menit lagi sebetulnya. Lanjut. Inilah kenikmatan itu, bahwa ulama-ulama kita di Indonesia, termasuk ayah, insya Allah akan kita kuatkan, betul? Akan kita dukung, akan kita kuatkan dengan darah-darah kita kalau perlu, bahkan dengan nyawa kita, demi memimpin dan menunjukkan pada dunia kalau merah putih ini layak memimpin kebangkitan Islam. Siap? Yakin? Betul? Allahu Akbar. Inilah bukti kalau Allah berbuat. I'malu ala makanatikum fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu walladzina amanu. Berjuanglah kalian, berbuatlah kalian, berkontribusilah kalian. Allah juga beramal. Allah melihat apa yang kalian lakukan, Rasulnya dan orang-orang beriman. Ya. Orang sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak lama lagi. Dan ciri-ciri itu akan terjadi berbarengan dengan menghijaunya tanah Arab dan munculnya sungai-sungai di sana. Allah sedang mendesain bagaimana bagaimana tanah Arab menyambut kebangkitan umat Islam ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, la ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wa anharan. Kiamat tidak akan datang kepada kita sampai tanah Arab akan kembali hijau dan sungai-sungai muncul di sana. Silakan nanti tagih, tanya kepada atau pesan kepada sekarang, tolong perlihatkan Mekah, Madinah dan Hagway. Apakah betul sudah hijau dan sungai-sungai? Saya sudah menemukan datanya. Ini kemarin malam saya dapatkan
dari salah satu Muslim Saudi Arabia itu mempostingkan live di WhatsApp, di Instagramnya, di Instagramnya, ya. Lalu dikirim kepada anak saya lalu meng-WA-kan pada saya. Itu subhanallah.